cheating akhirnya Itu gitu, banyak kasus kayak bahaya gitu. banget itu. Sampai ngutang segala macem biar biar kelihatan ya itu tadi fake life, itu fake sebenarnya, semuanya tuh cuman buat pamer, buat dapat pujian. Halo Sobat Tekno, selamat datang di episode Antarmuka ketiga. Nah, di episode kali ini spesial banget karena nggak kayak biasanya nih, aku ditemenin sama salah satu bintang tamu spesial. Bukan salah satu, tapi emang satu-satunya bintang tamu yang spesial banget. Kita kedatangan Mbak Alif Aulia. Dia adalah salah satu psikolog dari komunitas Love Yourself Indonesia. Nah, kalau misalnya pengen tahu siapa Mbak Aulia ini dan apa itu komunitasnya, kita berikan waktu untuk Mbak Aulia memperkenalkan diri. Silakan Mbak Aulia. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia. Saya dari komunitas Love Yourself Indonesia. Saya salah satu psikolog klinis di situ. Jadi ada banyak psikolog-psikolog lain sebenarnya, karena memang komunitas LIS sendiri ini dibuat sebagai sarana yang penting untuk meningkatkan kompetensi dan kesehatan mental orang banyak. Jadi selain itu kita hadir sebagai wadah buat orang-orang yang kehilangan jati diri, orang-orang yang stresor hidupnya sedang di puncak, terus ada ketidakstabilan mental dan emosional. Jadi kita datang, komunitas kita ada sebagai support di situ. Komunitas kita juga tuh ada per daerah, ada psikolog yang mendampingi, terus ada WhatsApp grup di situ yang kita bisa gabung. Kita bisa join, curhat free sama psikolog gitu, dan ada program-program tiap minggunya di situ. Ini kalau mau kontak di mana Mbak? Gimana caranya? Langsung ke Instagramnya boleh, di Love Yourself Indonesia. Terus di situ juga ada CP adminnya, ada websitenya juga, boleh langsung ke sana. Oke, sip. Nah, buat sobat kalau misalnya pengen curhat-curhat, mumpung lagi pandemi nih, pasti banyak banget orang yang stres karena pandemi yang nggak kelar-kelar. Bisa juga tuh curhat di Love Yourself Indonesia ya Mbak ya, langsung ke Instagramnya aja. Nah, selain Mbak Aulia, aku juga masih ditemenin sama reporter Kompas Tekno, Mas Yuda Pratomo. Mas Yuda ini juga pernah nemenin aku juga di episode Antarmuka sebelumnya, Mas. Waktu itu bahas apa ya? Iya. Aku lupa deh. Bahas episode medsos juga kan ya, kita nggak ya? Oh iya, medsos mungkin kita nggak ya, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih hari ini, episode kali ini kita ngundang psikolog spesial banget? Karena Antarmuka episode kali ini mau bahas tentang media sosial dan juga dampaknya terhadap kesehatan mental. Lebih spesifik lagi, perlu nggak sih kita tuh puasa media sosial atau istilahnya tuh detox media sosial tuh perlu nggak sih? Nah, kalau aku mau cerita sedikit nih Mbak, aku sendiri juga sebenarnya lagi di masa-masa detox media sosial gitu. Jadi aku uninstall Instagram sih terutama. Soalnya kalau Twitter tuh rasanya tuh berat banget rasanya kalau uninstall Twitter. Twitter itu hiburan sebenarnya. Iya, karena banyak hiburan di sana. Tapi kalau Instagram itu emang, kalau aku sendiri sih emang ngerasa kayak gak gampang ke-trigger emosinya kalau misalnya buka Instagram. Makanya kalau buka Instagram untuk saat ini pakai browser sih. Jadi lebih minim waktunya. Nah, kemarin aku juga nonton film di Netflix, Social Dilemma. Di film itu film dokumenter. Jadi situ juga diceritain tuh kalau misalnya konsumsi media sosial yang berlebihan, kecanduan media sosial, itu tuh berdampak pada para remaja yang menyebabkan mereka kehilangan identitas diri, mereka jadi suka mempercantik diri dengan filter-filter yang ada di Instagram atau Snapchat, kayak gitu. Dan bahkan mempengaruhi angka bunuh diri di usia remaja. Kayak gitu sih. Itu kalau aku. Tapi aku pengen tahu juga nih, kalau Mas Yuda pernah nggak sih ngerasain kayak pengen berhenti dari media sosial? Banget sih. Sebenarnya pengen banget, cuma karena gimana ya, kerjaan kita itu wajib mantau media sosial. Nah, mau nggak mau dan tidak bisa mengelak gitu. Itu kan emang tuntutan pekerjaan. Jadi ya pengennya sih
berhenti sesaat lah, seminggu 2 minggu gitu. Tapi ya susah ya. Tapi sebenarnya Mbak Aulia gimana sih dampak media sosial sendiri gitu terhadap kesehatan mental secara umum tuh gimana ya? Oke, kalau misalnya secara umum sih pasti berdampak ya. Secara kita cuma baru swipe kiri kanan, terus tinggal satu kali pencet kita udah ngebentuk pola interaksi, kita udah punya teman, kita udah punya cara berkomunikasi yang baru. Jadi ada banyak hal gitu yang akhirnya berubah dari manusia zaman ini gitu, karena kalau dulu kan mungkin kita nyari teman masih susah, tapi kalau sekarang cuma tinggal swipe kiri kanan, pencet satu kali udah kita dapat kenalan baru. Nah, kita bisa tahu hidup orang. Nah, itu kalau yang ringannya sih ada envy, terus ada envy, terus sepertinya ada saya akhirnya menemukan sedikit atau banyak likes, terus akhirnya affect sama diri kita, terus kayak banyak yang nggak suka nih sama kita, insecure, overthinking. Terus juga kadang kalau lihat-lihat zaman dulu, recalling experience zaman dulu ya, nggak enak, kadang ada nggak enaknya juga. Terus dan yang paling pasti kalau udah parah, kalau udah too much spend di sosial media, yang kena bukan apa-apa, jadi kehidupan nyata, realitinya gitu. Hubungannya apa Mbak contohnya misalnya? Jadi misalnya kalau di sosial media nih ya, kita kan sering sekarang kalau udah too much banget sama sosial media, kita ada teman yang ternyata dia misalnya lebih lebih enak gitu diajak ngobrol daripada istri, daripada teman dekat kita gitu, cheating gitu, banyak kasus kayak gitu. Terus juga ada yang akhirnya orang yang nggak peduliin nggak peduliin dunia realitanya, terus dia akhirnya lebih bahagia sama sosmednya, akhirnya fake hidupnya gitu, pengennya kelihatan bagus terus ya kan. Kalau menurut penelitian sih hidupnya semu gitu, sebenarnya dia di real life nggak kayak gitu, cuman karena ya itu popularitas semu di sosmed, terus dia merasa diterima kalau di sosmed, ya udah kemana-mana gitu. Pernah dengar istilah kalau misalkan media sosial itu sebenarnya media untuk pamer gitu. Nah iya itu tuh emang buat saya pernah ada klien ya, dia sampai ngutang segala macam biar kelihatan, ya itu tuh di fake life, itu fake sebenarnya, semuanya tuh cuma buat pamer, buat dapat pujian, dapat banyak likes, jadi pengakuan ya. mendapat pengakuan yang sebenarnya dia biasa aja di real life. Gitu. Kasihan. Tapi kapan sih Mbak sebenarnya kita tuh harus mengurangi konsumsi media sosial gitu? Kapan sih kita harus berpuasa media sosial tuh? Sampai di titik mana? Oke, kalau saya sih selalu kalau ada orang nanya kayak gitu ya, how much is too much, saya selalu klasifikasiin dulu nih, kamu separah apa mainnya gitu. Misalnya kalau gue parah banget nih kayaknya. Kalau saya tuh baginya tentang early sign. Jadi kapan sih early sign itu orangnya kayak gimana gitu. Kalau saya biasanya klasifikasinya early sign, warning sign, sama addictive. Jadi early itu berarti kan dia masih awal. Biasanya kita ciri-cirinya tuh saat kita lebih banyak menghabiskan waktu di sosmed daripada orang-orang yang kita kenal secara reality, real life gitu. Tapi ini beda ya ceritanya kalau misalnya pas pandemi gini, saya misalnya kenal ngobrol sama sepupu yang udah pernah kenal sama saya, itu beda ya ceritanya. Ini tuh bener-bener orang yang kita kenal pakai sosmed gitu. Strangers ya berarti ya. Strangers, saat kita lebih enjoy menikmati hari-hari pandemi ini dengan para stranger daripada orang yang kita kenal, yang kita hubungin gitu. Itu satu, itu early sign. Terus early sign yang kedua, saat kita punya jadwal makan atau hal-hal yang penting, atau jadwal makan malam sama keluarga, tapi kita skip itu. Kita lebih milih bersosmed. Itu early sign yang kedua.
kita tuh kayak ngelewatin jadwal tidur, kelas skip gitu. Kita punya jadwal makan, kita skip. Nah itu maksud saya gitu. Terus yang ketiga, ada lisan yang ketiga. Jadi kita tuh kayak tidur, tiba-tiba kebangunnya tuh bukan buat, mohon maaf ya, ke kamar kecil atau gimana, buat ngecek HP gitu. Itu early sign masih tapi itu di bawah alam sadar ya? Ngecek HP juga. Ngecek HP ya, mungkin dia pengen ngecek likes-nya atau pengen ngecek yang viewers-nya gitu. Dan tapi masih early sih, masih dini gitu tandanya. Cuman kalau udah ke warning berarti itu udah istilahnya tuh gini, berdampak sama interaksi sosial kita. Jadi kita misalnya udah karena sering punya banyak temen di sosmed, kita lebih menghabiskan waktu sama mereka, akhirnya kita berkonflik sama orang yang di sekitar kita, di rumah. Jadi yang dekat malah kita berkonflik, itu udah warning tuh. Berarti udah segimana dia sama sosmed gitu. Dia lebih akrab sama yang di sosmed ya. Ada, terutama yang remaja ya. Sama yang deket berantem, sama yang di sosmed damai. Itu udah warning, itu udah. Terus juga saat udah mulai ada kebohongan, itu udah warning tuh, udah bakal ngerugiin diri sendiri sama orang lain kan. Kayak misalnya dia bohong, ini biasanya remaja ya, dia bohong sama orang tuanya tentang pemakaian sosmednya dia, keseharian kebutuhan internet. Terus dia udah mulai bohong, misalnya duit jajannya sekian dia gelontorin buat internet, saking hampir ediknya gitu. Gitu sih, itu udah warning udah buat orang tua gitu. Itu warning itu tingkatan paling tinggi apa gimana? Adiktif tingkatan paling tinggi. Okay. Ya adiktif ya udah kebayang kan. Edik itu berarti early sign sama warning sign dengan durasi yang lebih panjang. Jadi durasinya tuh lama gitu. Itu udah adiktif. Kayak misalnya kalau early itu mungkin kita cuman pagi doang. Early sign-nya mungkin pagi doang, atau aktivitas-aktivitas tertentu yang mana itu juga udah ngerugiin. Terus kalau misalnya warning sign lebih panjang lagi misalnya. Tapi kalau udah adiktif, dia kayak ini handphone, terus ini tangannya dia mau bawa kemana-mana tuh handphone gitu. Dan ya udah sosmed terus gitu. Kalau saya kan bangun tidur nih, tapi nggak kebangun tengah malam ya, bangun tidur pagi-pagi langsung ngecek HP, itu masuknya ke apa ya? Aku juga tuh. Enggak, kalau itu habit masih, maksudnya kalau cuma ngecek HP kayak gitu terus sama aku ngeceknya medsos. Yang dicek di medsos apanya ini kira-kira? Kayak Instagram, kalau misalkan hari sebelumnya ngeposting apa gitu, ngecek likes-nya ada berapa, kayak gitu loh. Udah warning ya Mbak? Itu udah warning. Oke. Sampai skip makan ya, sampai skip ada janji-janji gitu nggak, pengen sosmedan? Kalau itu sih enggak Mbak. Oh ya udah berarti enggak. Enggak, masih aman. Berarti di tahap mana tuh Mbak? Kita harus mulai mengurangi itu. Oh itu kayaknya FOMO deh. Jadi takut nggak ini kan, takut nggak bisa informasi, terus takut gitu nggak, belum ada itunya ya, tapi ya cuman ngecek biasa aja. Kalau ngecek biasa aja kayaknya masih normal deh. Masih normal ya. Alhamdulillah ya Allah. Masih normal. Tapi yang soal FOMO tadi Mbak, gimana ya biar kita bisa puasa medsos tapi kita tetap nggak kudet gitu, nggak ketinggalan informasi gitu. Fear of missing out itu ya tadi kan cemas tuh kan, kadang ada cemas, terus para perilaku yang khawatir. Aduh, akhirnya kayak jiwa-jiwa keponya tidak terinikan gitu, tidak tersalurkan. Gitu kan orang-orang FOMO itu kayak gitu kan. Iya, betul. Ya kalau aku sih, kalau aku pribadi misalnya, paling kalau biar nggak ketinggalan informasi, aku harus sadar dulu nih. Ini buat informasi, buat menjawab jiwa-jiwa yang kepo gitu. Ya udah, orang-orangnya orang lain, kita gitu, itu satu. Terus yang kedua biasanya sih kalau aku biasanya langsung ke Google Trend atau misalnya ke Twitter yang trending. Udah gitu aja, nggak yang sampai bener-bener main terus compare terus kepo. Aku juga nggak punya sosmed sih sebenarnya.
Oh ya? Masa sih? Saya nggak punya Twitter. Oh, kalau ada Instagram Live mesti nggak bisa, karena nggak punya Instagram. Wah, ada rasanya juga gimana, ya? Mbak? Rasanya gimana nggak punya medsos di zaman sekarang? Rasanya repot sih kadang kalau misalnya diminta buat Instagram Live itu nggak bisa, atau banyak alasan, atau harus bikin Instagram yang saat itu juga ada, habis itu udah buang, passwordnya lupa gitu. Kayak gitu sih paling. Tapi damai nggak sih Mbak rasanya kalau nggak punya? Aku cuma punya WhatsApp doang. Iya, enak. Kayak gak ngebandingin, gak punya. Jadi tuh kadang kalau misalnya ada klien yang datang, aduh saya kepikiran like, sampai kepikiran ya. Saya juga kayak curious gitu, kayak gimana ya rasa kepikiran ada berapa banyak likes, ada berapa banyak yang views, kayak gitu. Tapi ya, ada nggak sih berapa lama durasi puasa medsos biar kita tuh benar-benar bisa mencapai kesehatan mental yang stabil lagi gitu? Kalau itu tadi udah early sign sih, aku biasanya durasinya tuh orang-orang early sign biasanya dia cepet sadarnya, terus dia seminggu 2 minggu aku bikin challenge biasanya udah bisa ya. Orang-orang juga kan seberdampak apa, tapi kalau udah yang adiktif itu bisa sampai 6 bulan sih, 6 bulan, terus tahun. Ya namanya juga kan adiktif ya. Terus kalau misalnya masih warning sign ya seberdampak apa itu di hidupnya gitu. Kalau misalnya berdampak banget ya lebih lama. Kalau misalnya nggak berdampak banyak, cuman kayak ngurangin kebiasaan ya 3 bulan udah bisa gitu. Nah Mbak, ini kan kalau misalkan kita biasanya main medsos dan tiba-tiba harus stop nih berapa lama, misalnya seminggu lah. Itu kan pasti kayak apa ya, mungkin kayak merokok, ketagihan, susah. Nah, ada nggak untuk pengalihannya itu sebenarnya apa Mbak? Yang bagus gitu, supaya kita lupa kalau kita tuh lagi puasa medsos gitu. Kalau di pandemi kayak gini agak sulit ya sebenarnya. Susah jadi excuse dong. Jadi excuse, akhirnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya juga biasanya saya tanya dulu nih, masnya mau berhenti, niatnya apa nih? Mau jadi quitter yang totally bener-bener quit, atau cuman break aja, berapa lama breaknya gitu. Biasanya programnya atau caranya beda-beda. Kalau orang yang mau quit harus effortnya lebih tinggi, tumbuhin niat dulu, terus biasanya dukungan keluarga kalau emang bener-bener mau quit, terus ngalihin ke hal-hal yang menurut dia tuh adiktif yang lain cuman sehat, kayak misalnya bersepeda, lari. Cuman kalau misalnya mau break tapi nanti setelah beberapa lama dia balik, itu lebih mudah bisa uninstall dulu. Terus misalnya peran-peran keluarganya yang sebelumnya tuh sebenarnya mungkin ya dia nggak mau sama keluarganya yang asli, ini karena keluarga yang asli sendiri kayak kurang ini mungkin ya, kurang care atau kurang apa ke dia, misalnya remaja ya. Nah itu direketin dulu, biasanya dievaluasi dulu sih pertama, yang bikin kita into medsos banget itu apa keluarga, apa kenyamanan, apa kita korban atau victim bullying di dunia nyata. Itu sih satu. Terus kedua biasanya aku nyaranin yaitu hobi yang juga akan bikin kamu edik ke situ gitu. Saya hobinya main PS. Aduh, salah lagi Mbak. Sama aja ya. Berarti mending kegiatan di luar ya Mbak ya, untuk ini ya, untuk pengalihannya. Olahraga, kegiatan di luar, terus pelan-pelan banget biasanya tuh kalau misalnya udah di tahapan ini, dari niat dulu, terus dihindari durasinya. Terus misalnya yang biasanya dia main medsos 3 kali sehari, misalnya ganti 2 hari, sehari. Nah tuh selama sehari tuh kita coba trigger nih, coba deh bersepeda, aku kayaknya nggak suka nih, coba deh masak, kayaknya aku nggak suka nih gitu. Jadi kayak trial and error kegiatan yang dia suka gitu, buat kayak pindahin ediknya gitu.
Mbak tadi buat yang early sign atau warning yang udah edik banget, itu tadi ada treatment tertentu nggak sih? Mereka kan tingkat ediktifnya kan berbeda tuh. Nah, treatmentnya berbeda pula atau sama aja? Kira-kira kayak gimana treatmentnya? Berbeda sih. Kayak kalau yang early itu kan tadi lebih muda, lebih dia tuh kayak kontaknya dia sama realitas tuh masih berapa ya, 70-30 lah gitu. Masih ada lah. Masih ada gitu, masih kalau misalnya dibelokin tuh masih mau gitu. Tapi kalau yang kalau udah yang warning biasanya 50-50 nih, harus lebih ekstra kita belokin dianya. Tapi kalau misalnya udah edik, palingnya sisa 10% nih ya, anggap aja 10% gimana sulitnya buat narik dia dari dunia medsos gitu. Nah itu treatmentnya gimana Mbak? Apakah kayak uninstall semua atau misalnya nggak pegang handphone sama sekali sama berapa waktu kayak gitu? Dilihat dari seberapa kooperatnya dia buat berubah. Biasanya tuh kadang gini, soalnya keluarganya yang terganggu, tapi dia ngerasa fine aja nih gitu. Itu biasanya kalau udah kayak gitu, saya suruh menyepilah dulu, ngajak dia kemana gitu, yang sekiranya tuh medsos di situ tuh, misalnya kemarin nih saya ada klien, saya misalnya nyuruh dia buat balik nih dulu ke desanya mumpung karantin nih gitu. Jadi si istrinya nih ekstra gitu buat bikin jadwal, bikin schedule yang mana dia tuh kayak secara nggak sadar lupa kalau dia tuh punya medsos gitu. Jadi kayak pagi gini sama suami saya, terus ini gini gitu, siangnya ngapain, masak bareng atau apa. Jadi dia tuh kayak akhirnya kayak nggak diminta gitu, dia kayak lupa secara nggak langsung gitu kalau misalnya dia harus ngecek medsosnya gitu sih. Gimana sih Mbak biar biar disiplin gitu? Kalau aku sendiri sih beberapa kali emang coba puasa medsos tapi selalu gagal gitu, kayaknya karena aku kurang disiplin juga sih. Nah, gimana sih biar disiplin dan berhasil gitu? Oh, ini buat diri kita ya, ya. Kalau aku sih pertama sadar ya kalau misalnya medsos itu aku bakal banyak ruginya, aku bakal banyak insecure-nya di situ. Aku juga bakal aku tahu aku bisa menakar gitu, dan banyak jeleknya, bisa recall experience yang gak enak, bisa ngebandingin, envy. Itu sadar dulu nih, sadar dulu. Kalau itu nggak sadar ya terus yang kedua kayak leading gitu loh diri kita, kalau oke lah medsos cuman buat bahan cari informasi gitu, di luar itu kita harus bisa ada kontrol diri yang lebih gitu. Misalnya kepoin si ini jangan gitu. Waduh, itu tuh Mbak, aku paling nggak bisa tuh kepoin orang. Itu yang susah. Makanya kayak niat pertamanya harus kayak ditekankan gitu, kalau ini tuh cuman buat senang-senang aja, fun aja. Tapi kalau udah nggak fun, aku harus bisa kayak memimpin diri aku sendiri buat nggak swipe kiri kanan lagi, buat nggak ketik nama-nama orang gitu. Yang gemes gitu tuh. Gitu. Jangan dong gitu. Soalnya kan kebayang gitu sih. Tapi kalau aku sendiri kadang aku kayak mempersilahkan diriku buat ya udah stok siapapun yang kamu mau, apapun yang kamu mau, terus sebelumnya tapi aku kasih alarm dulu nih. Jadi kalau alarmnya selesai, oke selesai. Uninstall lagi Instagram udah selesai, atau apapun itu, Twitter uninstall semuanya, udah aku nggak boleh lagi. Kayak gitu sih. Nah, kalau ini kan di beberapa platform media sosial kayak Instagram, Facebook, itu kan mereka sudah punya fitur untuk mencegah kecanduan. Jadi mereka kayak gitu. Ya ngasih tahu kalau lo tuh udah berapa lama sih pakai Instagram sehari, misalnya sejam, 2 jam. Iya. Tapi itu sekadar pemberitahuan gitu. Tapi kalau dari sisi psikologis apa itu berpengaruh gitu, Mbak? Berpengaruh lah. Itu kayak akhirnya kan orang kayak di warning, kayak saya aja nih. Kalau saya kan emang dasarnya gaptek ya, tadi pakai alarm biasa aja. Buat warning, berarti aku udah selama ini. Akhirnya kita ngerasa oke lah. Kalau orang-orang di early sign sih masih bisa, kayak masih nyambung gitu. Cuman kalau orang-orang udah di adiktif susah. Itu
tapi itu inilah Pak, buat teknologi yang kayak gitu, secara aku sebagai psikolog mengapresiasi banget gitu. Itu berarti kayak akhirnya diri kita sadar kan, oh kita udah selama ini ya main medsos gitu. Mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya kata-katanya tuh kayak lebih menyadarkan. Jadi sign-nya tuh nggak cuma sign yang kayak alarm gitu, kata-katanya tuh ada kata-kata yang kayak misalnya kamu sudah kehilangan waktu bersama orang-orang yang berharga selama sekian kayak gitu. Jadi dikasih tahu apa kerugiannya langsung ya, bukan cuma berapa jam udah main Instagram kayak gitu ya. Cuma kalau di Instagram, kalau di Instagram itu cuma nampilin grafik ya. Iya, cuma nampilin grafik, tapi kita masih bisa main lagi sebenarnya. Jadi kayak sama aja sih kalau aku sih, itu tuh fitur itu kayak nggak ngaruh apa sebenarnya kalau kamu ya. Ada ya di Instagram kayak gitu ya? Ada. Di Instagram ada. Kalau di Twitter ada nggak ya, Mas? Aku lupa deh. Kalau Twitter nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Cuman kalau di apa namanya, di smartphone kan biasanya emang ada tuh kayak apa namanya, digital wellbeing ya namanya. Iya, digital wellbeing. Itu kita bisa lihat kita udah ngabisin aplikasi apa aja sama durasi berapa jam gitu. Semuanya dirinci gitu. Tapi itu tadi sih balik ke orangnya ya, maksudnya kayak mau apa enggak gitu. Iya mau apa enggak, terus ya makanya mungkin kalau misalnya kayak tadi tuh kayak dikasih kata-kata yang bikin afirmasinya negatif ke ini, kayak rokok aja deh, kayak rokok. Oh iya. Tetap aja banyak ya kan? Tetap nggak ngaruh ya. Tetap nggak ngaruh ya, tapi kan ya gitu deh. Ya kalau orang udah di tahapan yang edik sih agak susah emang ditarik lagi. Kalau misalnya Mbak, kita udah puasa medsos nih, katakanlah sudah berhasil gitu. Misalnya tadi udah menjalani treatment selama 6 bulan, tapi kita coba sign in lagi ke akun kita. Gimana sih apa tipsnya biar kita tuh bisa tetap sehat walafiat gitu jiwanya, biar nggak edik lagi gitu? Ada nggak sih tips-tipsnya? Ada dong, misalnya jadi gini, aku tuh ngebaginya kayak ini ya, ngebaginya tuh kayak dari waktu ya, kayak biar gampang diinget tuh aku biasanya ngasih tips itu yang orang-orang tuh bisa inget gitu, kayak 6 menit kita nerima kalau kita menghargai gitu. Jadi selama 6 menit sebelum kita mau balik ya, setelah dari adiktif atau dari detox tuh kita mau balik lagi bersosmed, kita harus bener-bener prepare. Misalnya 6 menit kita bikin penghargaan. Aduh, kamu akhirnya bisa loh Nanda selama 6 bulan gak bersosmed kayak gitu. Jadi kayak biar kita senang, diri kita senang. Akhirnya kamu bisa loh gak bersosmed, akhirnya kamu bisa memperbaiki hal-hal yang kamu gak bisa perbaiki pada saat kamu edik sama medsos gitu. Terus setelah itu, setelah kita menghargai usaha kita, setelah kita istilahnya tuh bikin diri kita senang, bikin reward dengan bikin hal-hal yang positif ke diri kita, terus kita juga next kita menyadari gitu, sadar. Selain sadar berterima kasih, kita juga sadar kalau sosmed itu benar-benar media yang seharusnya apa ya, gak bikin hidup kita tuh lebih terpuruk gitu. Paham kan? Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus kita biasain dulu sebelum mulai gitu di pikiran kita. Kalau oke, sosmed ini Nanda buat kayak kamu ngomong sama diri sendiri, buat aku terhubung sama orang-orang yang aku suka, buat aku terhubung dengan berita-berita yang aku pengen baca, buat hal-hal yang bikin aku bahagia gitu. Jadi tanamkan kayak gitu dulu. Kalau misalnya dirasa itu kurang ya jangan buka dulu, jadi disadari dulu, bener-bener kesadaran penuh di situ gitu. Terus kalau aku sendiri sih biar apa ya, kayak ngetes diri sendiri tuh biasanya aku buka Twitter dulu lah yang nggak begitu toksik. Kalau Instagram tuh kalau menurut aku udah. Iya benar sih Mbak. Setuju itu aku. Buka Twitter dulu, buka Google Trend dulu, buka trending YouTube dulu dan diwaktuin. Jadi kita sendiri disiplin gitu kayak. Oke, Twitter 1 jam. Terus Google Trend aku harus baca setengah jam. Terus di YouTube
misalnya sejam gitu. Jadi kayak ditakar dulu nih. Jangan ke yang sulit dulu, jangan ke Facebook, jangan ke Instagram dulu gitu. udah kita udah disiplin, baru deh ke Instagram, ke Facebook, ke apa lagi ya sekarang ya. Banyak kayaknya ya, kayak gitu-gitu. Banyak sih. TikTok Mbak sekarang yang paling TikTok. Edik tuh. Ke TikTok baru. Jadi yang 3 tuh sih kalau menurut aku harus terakhir ya. Kalau kita bisa men-challenge diri kita bener-bener disiplin sama tadi Google Trend, YouTube dulu atau Twitter dulu, baru kita kasih reward dengan pergi ke Instagram. Kalau sekiranya kita juga masih ambiar di situ, akhirnya Twitter berapa jam gitu, jangan naik ke Instagram. Wah susah nih kalau aku Twitter. Saya kalau aku lebih ke anak Twitter sih daripada Instagram. Oh gitu, oke. Berarti Twitternya termasuk yang terakhir. Oh gitu ya, dibalik aja. Dibalik yang menurut intinya harus ini gitu. Ditanamkan benar-benar di mindset kita ya. Tujuan apa sih kita sih? Berproses menanamkannya itu. Jadi apalagi dari ini ya, kita kan udah istilahnya misalnya puasa 6 bulan atau setahun kita nggak pegang. Itu tuh kayak udah kasih reward dulu pelan-pelan buat balik ke kita yang dulu tuh pelan-pelan. Jadi biar gap 6 bulan ini ada hasilnya gitu. Mas Yuda ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira soal detox media sosial? Aku sih pengen nyoba sih. Soalnya dulu pernah nyoba tapi gagal ya Allah. Baru 2 hari 3 hari tangan udah gemes. Kirain sebulan 2 bulan. Aduh, seminggu pun itu kayaknya susah banget Mbak. Kalau aku ya kayak 2 hari itu emang udah paling pol sih kalau aku sih. Itu apa Twitter biasanya ya? Iya. Twitter. Instagram. Karena balik lagi karena tiap hari aku pasti buka browser kan, jadi tuh kayak gatel gitu ngetik di address bar tuh kayak twitter.com. Aduh, tangan nih emang nggak bisa diajak kerja sama. Iya, aku dulu gitu sih. Maksudnya kalau aku dulu yang pas bener-bener berhenti itu belum ada Instagram sih, belum ramai Instagram, masih Facebook sama Twitter. Itu emang di awal tuh aku sebagai mantan ini ya, mantan itu emang susah banget, kayak ya gimana ya, apalagi kan kita hidupnya di era kayak gini gitu. Kalau misalnya kita ditanya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram, akhirnya kita kayak ngerasa satu langkah di belakang lah dibanding mereka gitu. Agak tertinggal gitu akhirnya kan ngerasanya. Cuman prosesnya tuh ya dinikmati gitu, yang dapat cemoohan kayak gitu, terus juga dapat percaya deh kalau kita berhenti itu efek kitanya tuh bakal jauh lebih banyak daripada bulian itu gitu. Ya, itu dia. Dan ya enjoy the process sih, maksudnya ya nggak bisa diulang lagi kayak gitu. Sampai benar-benar nggak punya akun, sampai benar-benar udah lupa kayak gitu. Enak banget Mbak, damai banget kayaknya. Iya pasti damai banget sih. Kalau aku emang paling takut FOMO sih Mbak. Ya maksudnya kayak aku takut kalau aku nggak paham apa yang orang ngomongin sebenarnya. Kamu tahu ini nggak sih? Apa ya? Yang mana ya? Kayak gitu aku paling takut sih. Paling FOMO ya. Iya. Nah kalau FOMO nih, aku gini nih biasanya nih. Kalau menurut aku ya, sepengalaman nih, biasanya dia nih punya comorbid mental yang lain, kayak misalnya dia tuh aslinya emang anaknya udah cemas gitu, cuman gara-gara aslinya tuh anaknya emang udah nggak pede gitu, makanya kayak gitu tuh sebenarnya bukan teknologinya, tapi karena comorbid di badannya yang di dirinya, maksudnya di mentalnya nih, yang dia anaknya aslinya emang udah nggak pede, aslinya emang anaknya udah cemas, jadi cuman tertinggal 1 langkah 2 langkah aja tanda tanya, aku langsung cemas kan kalau orang-orang FOMO tuh biasanya. Iya. Gitu biasanya. Jadi akhirnya sosmed nih buat apa ya? Akhirnya ke sosmed juga
terdampak gitu dia nih. Emang aslinya anaknya cemasan, emang aslinya anaknya nggak pedean, cuman tertinggal satu langkah doang, itu buat kebaikan dia aja, dia udah kemana-mana pikirannya. Kayak gitu tuh maksudku komorbid. Oh, I see. Jadi apa dong, bagaimana dong, harus mengurangi kecemasan dulu ya berarti ya? Cemasnya dulu, dicari dulu nggak cemas, apa nggak pede, apa karena insecure, itunya dulu nih dibenerin. Semuanya saya. Itunya dulu nih ditanya sama diri kita nih, sebenarnya kenapa sih kok nggak tahu satu dua hal aja, kok overgeneralize, kok overthinking, kamu nih kenapa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya itunya udah checklist sembuh nih, clear, banyaknya orang-orang FOMO ini udah sembuh dengan sendirinya. Maksudnya ya udah, orang sekarang ada Google Trend, kalau misalnya lihat ya udah trending di Google aja, apa nih mereka yang lagi dicari orang-orang gitu. Ya udah tinggal lihat apa nih yang trending di Twitter, udah selesai kan. Tapi kalau orang FOMO beda kan, aduh dia hasrat-hasrat keponya tidak terpenuhi, hasrat-hasrat nggak pedenya nggak terpenuhi, akhirnya dia kemana-mana kayak gitu. Betul sekali. Berarti sebenarnya Google Trend itu sangat ini ya, sangat membantu ya untuk kalau kayak orang kayak saya iya. Iya. Dia nggak punya sosmed, jadi ya udah apa nih yang lagi happening di Indonesia sekarang. Iya, jadi cukup satu sumber aja gitu lihat dari Google Trend. Satu sumber akhirnya Google Trend, akhirnya kan udah semua akhirnya. Jadi info-info yang ada masih ke saya gitu. Iya. Jadi infonya juga ke filter ya sebenarnya, info yang penting-penting aja gitu. Gosip-gosip yang penting aja, drama-drama yang penting aja, drama-drama yang penting. Oh, ini drama singkirkan aja. Kan soalnya kalau di Twitter kan banyak banget thread-thread yang apa namanya? Yang bikin viral, yang pengen gitu. kita ngikutin kalau di Twitter gitu kan. Tapi kan kalau di Google Trend ya udah paling bacanya cuman kemana kayak gitu aja. Kalau aku berarti gitu. Kalau misalnya boleh aku simpulin nih, detox media sosial tuh emang sebenarnya penting ya, karena itu mempengaruhi mental kita sih, apalagi masa pandemi ini kita sendiri pun udah stres duluan gitu, apalagi ditambah rasa envy, cemburu, terus pengen dapat pengakuan, insecure, iya kayak gitu. Itu kayaknya penting banget, dan salah satu caranya cara kuncinya emang harus benar-benar niat dan memperbaiki mindset tadi ya Mbak ya. Iya, beberapa yang salah di diri kita harus diperbaiki dulu. Kayak FOMO tadi, sebenarnya bukan FOMO-nya loh yang salah, orangnya nih kenapa gitu. Kitanya gitu ya. Kitanya nih kenapa gitu. Nah itu sih. Kalau Mas Yuda gimana? Siap untuk detox media sosial atau tidak? Siap. Harus siap. Tapi kalau misalnya bikin happy sih nggak apa-apa. Cuman kalau udah ke early sign dan sebagainya, asal jangan sign-signnya gitu ya. Berarti perlu diperhatikan sign-signnya tadi ya Mbak, yang early sign sampai warning sign itu tadi ya. Kita juga mesti sadar diri ya. Kalau misalkan ini udah gue udah nggak enak hati nih lihat Instagram ini udahlah, stop dulu gitu. Iya kayak gitu, kitanya juga harus berani sign dulu gitu, apalagi kalau misalnya pengaruhnya udah sampai ke hubungan kita, terus udah sampai ke kesehatan mental. Sangat berbahaya ini medsos emang nih. Iya sih. Jadi emang kita harus menyadari sejak dini dulu ya kalau bisa ya. Terima kasih banyak Mbak Aulia, obrolannya seru banget nih. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku tanyain, cuman kayak nanti durasinya kayaknya terlalu panjang gitu. Waktunya kurang sih. Ini mesti ada seminar offline. Tunggu pandemi kelar nih, nggak tahu apa nih. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Aulia. Terima kasih banyak Mbak. Salam buat teman-teman komunitas di Love Yourself Indonesia juga. Oke, baik. Terus misalnya Sobat Tekno kalau mau kepoin apa itu komunitas Love Yourself Indonesia juga boleh langsung Instagramnya ya. Kalau misalnya mau boleh, website-nya boleh, apapun ada. Curhat-curhat di situ, ketemu saya lagi boleh langsung di situ. Langsung aja gitu. Oke, sip. Nah, sampai di sini dulu episode antar muka detox media sosial. Perlu nggak sih
jangan lupa like videonya kalau misalnya kamu suka, terus tulis komentar kamu. Nah kalau Sobat Tekno sendiri gimana sih, pernah nggak sih ngalamin yang namanya stres banget karena media sosial dan mencoba untuk puasa media sosial? Kalau misalnya pernah, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya belum, tulis juga komentar kamu gimana soal kesehatan mental dan media sosial. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe kanal YouTube Kompas Tekno. Dadah. Dadah. Makasih Mbak Ulia. Ya, makasih. Makasih, Mbak. Bye.